Seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas dari sasar betarang hatinya, lawan pikirannya. Banyak betarang, bersenang, itu aja. Itu aja. Memang nang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan itu jalan lapang, disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat itu kan lapang artinya. Jadi nang dicari jalannya jalan yang lapang gitu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit namun hati kada lapang, biar pangkat tinggi namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang, biar kada bisi urusan tapi senang. Nah itu yang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang sesuai doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan sesat. Kalau dimurka tentu pada lapang, kalau sesat tentu pada senang. Nah itu. Laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, apa rumahnya lapang, itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agama alim dulu serumahan itu. Kada alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat kawan guruan yang belajar. Jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal belajar itu siapa dulu? Itu. Nang asal mengunjungi makanan tak jadi sehingga seorang merasa kanyangnya. Jangan lupa loh nang asal mengunjungi makanan. Jangan banyak sudah kanyang, kada ingat lagi lawan orang asal menanam makanan asal tadi. Jangan lupa kacang dan kulitnya itu. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منبع الأسرار الغيبية والأنوار الملكوتية. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti sumber dari ilmu rahasia yang kada bisa dilihat itu, dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wa kullu man wasala ilaihi dzarratan minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhir sirrullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah SAW yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan sasak. Apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar.
kama qila ma arsala rahmanu aw yuhsinu min rahmatin tas'ahu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtassu aw yashmalu illa wa al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatan fiha wa aslun laha wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qil. Artinya tidak memutus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat yang dari Allah diutus kepada siapa yang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik yang di atas malaikat maupun yang di bawah. Siapa aja, apa aja yang dapat rahmat dari Tuhan yang rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik yang khusus maupun umum malaikat. Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras. Tapi kalau orang ada waras mutlaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah. Jadi inya ada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya orang alim, sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang pak ibadat, sebabnya Rasulullah jadi pak ibadat. Orang sugih sebab Rasulullah jadi sugih. Orang berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang hidup sebab Rasulullah jadi hidup. Orang sehat sebab Rasulullah jadi sehat. Orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa sebagainya sebab semuanya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, tidak ada alam semesta. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra' wal-mab'uth bil-amr al-'am al-mukallaf bihi al-khawas wal-'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat. Sedangkan masyarakat terbagi dua, ada masyarakat khos, ada masyarakat am. Sidin diutus keseluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belakang. Illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna rawqaha wal wusula ilaiha la yanalu illa man kana hawahu tab'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wasallam.
bebas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat yang harus mastur atau hukum tadi. Nah, selalu si hawa yang betul. Nah, itu janganlah memasyhurkan diri, sembunyikanlah diri. Karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turun aja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi kita, wa aiba syuhhan mutta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assaratan wa ijabah li ra'yin bi ra'yin wa 'alaika bi khassati nafsik wa da'il hawa. Ini Rasulullah memberikan isyarat kepada kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata orang-orang kaya, pelim, orang alim, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaan. Nah, kemudian dan masalah bangunan-bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatu li ra'yin bi ra'yin, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Walaupun dia termasuk 672, tapi perasaannya inya wujud. Macam apa? Padahal salah, tapi perasaannya wujud macam itu. Nah, apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bi khassati nafsik, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat awam. Itu Rasulullah memerintahkan itu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah inya melihat keadaan situasi dan kondisi ini. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlussunnah begini. Fattabi'hu mumtathilan ma'arada bihi ta'ala fi sya'ni ittiba'i. Maka hendaklah ujar muslim pengarang kitab, kita ikuti aja apa dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi kita ikuti aja udah. Idh qala, karena Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujar upaya ini jika melaksanakan, jangan berpikir lagi apabila jalan Nabi sudah fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam, ya udah, ada usaha lagi menggada orang awam, ada usaha lagi, ada usaha sebab Nabi madahkan tinggalkan aja udah. Kenapa? Yuhibbukumullah ay yuhibbukumullah, yuhibbukumullah yuhibbukumullah, niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'u ala sabili azimati qulillah thumma istaqim, dan diikuti oleh akan Rasulullah SAW atas jalan
berpegang teguh kepada qul Allahumma astaqim. Artinya a'budullah ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Qulillah tsumma astaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqamah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya qul anzalahu Allah. Sampaikan ya Muhammad, yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah yakni qul anzalahu Allah. Quran ini yang menurunkan Allah. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Summa dharhum fi khawdihim yal'abun summa utrukhum fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan, kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi walaupun udang sana. Karena orang itu ngarannya asik berkunjung di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzalah summa dharhum utrukhum fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat yang 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Jadi sabar itu di dalam hati, terus-terusan sembahyang 5 waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sabar di hati, sembahyang 5 waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses, itu antara dua. Wa imma sembahyang kada jujur, atau sembahyang jujur, sabarnya kada jujur. Tapi kalau sabarnya jujur, sembahyangnya jujur, urusannya hasil sukses. Nah, kurang menuntut ilmu
cari suki. Apalagi bini anak bakti, apalagi cuma bisobri wassalah. Jadi kalau kita ada bisi urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi yang besar yang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalau bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam, dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka udah memadahkan jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, yang kedua sembahyang lima waktu. Lima anak sabar mulai kada belajar dulu. Lima baharat sembahyang mulai kada belajar. Guru yang melajari sabar, guru yang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Fapada rama biha hatta tawarrama qadamahu sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang, padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak mati, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut, bangun waktu malam setengah malam, isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji batisnya bangkak, istilah orang Wahiri garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya ada sabar, ada kawas sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing tetap sembahyang. Nah, kita sedikit saja sakit parah, bekantut kada mau, bahira kada mau. Hari ini perayaan pengajian sudah enak aja. Kada sabar tuh. Kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa ya? Mun paruh bener aja rasa hibab, bahira kada mau, bekantut kada mau. Kenapa ya? Bapandar kawa aja, kenapa jadi perayaan pengajian? Sabar dong. Sabar. Mun hendak berperai berarti amrong ya, tujuh perai. Sedikit sakit perai, sedikit sakit perai, berarti hendak perai. Ini lihat tawar ramal pertama tetap koma biha. Bangkak batis tetap tidak sembahyang. Fabi hadzal ittiba' mukhlisan shadiqan yata'ahadu tabi'u li tajalli al-anwar al-rabi'ah. Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah. Artinya sabar beribadah, sabar. Ujar Sidin di sini. Niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah sudut sembahyang aja. Jadi istilahnya kita ini garing adalah susah, tapi tetap ibadah kada tinggal. Susah,
tetap ibadah yang diutamakan. Menjadi ahli bagi mengikut Rasulullah. Kenapa mengikut Rasulullah? Yaitu berhasil. Kan Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun berhasil. Usahanya itu kan berhasil, yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua, pertama sabri, yang kedua salah. Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisabrah. Walau garing jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit saja ada permisi ulun kalau umpat pengaji hari ini. Sedikit saja ada urusan permisi ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan pada keberhasilan. Hanya dua aja, bisabri wasalah. Mudah-mudahan yang berusaha ini, yang mencari-cari duit, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama sabar, yang kedua ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil mudah. Kama qila innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan. Innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan. Bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada Nabi. Padahal Nabi lawan wali beda, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut Nabi. Nabi itu garing tetap sembahyang setengah malam. Orang wali garing tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa yang diberikan kepada yang diikutnya. Kalau yang diikutnya Nabi Muhammad dibalik itu, yang mengikut pun dibalik itu. Minal alwaqi wal ahwal ghairana laysa muta'addilan bil asalah. Tapi terdahulu Nabi juga mendapat pertimbangan wahai benarnya sama, tapi tidak mendapatnya karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali. Jadi tangan yang kedua barangnya itu juga, tapi tangan yang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluarga Korea umpamanya, ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hajar ke Martapura. Jadi yang di Martapura ini bakas Banjar. Lewatnya lewat Banjar. Jadi lewat Rasulullah dulu hanya sampai kepada wali.
ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wa al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun biha wa aslun laha ya'lamu ala kullu man ya'qilu. Wa inna ma huwa waridun, tetapi si wali ini mawaris. Orang mawaris itu kan asalnya dari abahnya, mati abahnya, anak waris jadi terdahulu siapa? Terdahulu kuitan. Kalau Rasulullah tadi Abul Kul, Abil Akbar. Abul Kul, Abil Akbar. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ujar Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, qori Nabi yang terbaik, membaca ayat ini di hadapan Rasulullah. Rasulullah mendengarkan. Bagaimana Ibnu Mas'ud membaca? An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Sakata Rasulullah SAW. Nabi berdiam, berarti bacaan ini bujur. Ini ngarannya qiraat sadah. Bermula Nabi itu diutamakan oleh orang beriman dari diri sendiri. Orang yang beriman itu cirinya mengutamakan Nabi dari dirinya sendiri. Hancur dirinya demi Rasulullah. Maka itu orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur diri, silahkan. Kalau untuk Nabi itu tanda orang-orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur dia, apalagi duit aja habis. Nah ini orang beriman. Kenapa? Wa abullah. Karena Nabi itu bapak bagi mereka itu orang beriman. Buktinya Nabi itu apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Bini Nabi ibu bagi seluruh orang beriman. Kalau bini sidin ummah berarti sidinnya apa? Kan begitu. Kalau Quran yang biasa ini kan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Tapi bacaan Ibnu Mas'ud an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abul lahum hanya wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Habib Ali al-abil akbar al-mahbub lak wal mukhassas bisyarafil afdar fi kulli mawtin min mawadinil qurbi wa mar'a gasini hamdadika fi ibadik wa saqiquhu irsyadik li ahli widadik. Ujar Habib Ali Sibut di dalam Simtut Turun al-abil akbar. Coba al-abil akbar. Wa innama huwa waridun lahu wa laysa lil waridi maziyatul mawrud. Hanya saja wali ini waris dari Rasulullah SAW dan tidak ada bagi waris keistimewaan seperti keistimewaan yang mewariskan. Ya, hebat orang mewaris akan diobang daripada menerima warisan. Ya, tidak. Bapak-bapak, para hadirin, pernah tidak terjadi seorang anak yang masih hamil oleh ibunya di dalam perut ibunya, baru hamil 1 minggu umpamanya atau kurang dari 1 minggu, tapi udah bibit masuk. Dia punya orang tua kaya raya, ayahnya si anak ini
Padahal anak itu baru 1 minggu kurang di dalam rahim. Karena fetesnya udah masuk ke dalam rahim, tapi belum lagi berubah menjadi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Ayahnya meninggal duluan, kemudian ibunya perutnya membesar, kemudian lahir. Maka si anak itu waris, apalagi anaknya ini laki-laki, maka dia mewaris semuanya. Betul? Betul. Beginilah dzurriyyat Rasulullah yang dari laki-laki terus. Dia sudah punya warisan dari Rasulullah, tinggal menunggu kapan masa warisan sampai ke dirinya. Jadi turunan nangka 30 kah? Nangka 38 kah? Kalau bujur dari Rasulullah, dari laki-laki terus, pasti apa nang dikaya Rasulullah akan timbul ke dirinya. Karena ini waris. Inna ziran abadila syaka yu'aqul banun birjidri birsalihat. Pasti nang dikaya yang ini datang bahari turunnya kadang lain ke anak cucunya. Ujar orang kampung, bahasa kampung atau istilah kampung, pohon itu kalau inya berbuah biasa buahnya gugur kada jauh dari batangnya. Bujur nior tak gugur, biasa gugur itu kada jauh dari batangnya. Lamun ada jual gugur jauh itu biasanya lah ini ada buah itu misalnya jambu aja udah jambu itu bisa gugur jauh daripada pohon karena nang membawa kalalawar gitu. Tapi kalau nang membawanya Rasulullah biasanya gugur itu kada tahu orang lain, mesti ke bujur situ juga kada jauh gugurnya. Lamunnya jauh itu kada dapat, apabila jauh kada dapat, apabila parah itu nang dapat. Guru ulun Said Amin Qutbi pakai sah waktu ulun belang tahun 70 ke rumah sidin. Naik ke rumah sidin Bekesa, ada 3 orang Gigi Haji dari Yaman masuk ke kapal bawa 1 kambing, dimasak itu kambing, kemudian berjanji 3 orang dari Yaman ini siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing, yang mimpi buruk tidak boleh makan kambing atau tidak dapat mimpi sama sekali. Akur semuanya. Kemudian masak kambing, lalu tidur 2 tidur 1 bangun. Yang bangun ini makan kambing habis. Kemudian yang tidur mimpi, yang satu mimpi naik ke Baitul Maqdis, yang satunya naik ke langit yang ke-7. Jadi harapan yang 2 ini waktu bangun nanti dapat makan kambing karena mimpinya bagus. Begitu bangun guring keduanya, lalu ditakuni oleh orang kadang guring, nang makan kambing betakun, nang habis kambing dimakannya sudah. Betakun lawan nang guring, ikam mimpi apa? Oh saya mimpi naik ke atas langit ke-7. Harapan dapat kambing lah. Yang satunya saya di Baitul Maqdis. Harapan kamu ujar yang bermimpi ini, kamu dapat apa? Mimpi apa? Enggak ada mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Habis saya makan. Oh, kenapa? Jadi kada mengiau kawan. Makan serongonan kada bekiawan. Macam apa bekiawan? Jauh-jauh kawan ada nang di Baitul Maqdis, ada nang di langit ke-7. Salah siapa? Salah ini juga jauh. Siapa parah dapat, siapa jauh habis. Wallahu a'lam.
ramai juga setelah. Jadi menjauh lawan Nabi pas ada dapat jual. Para Nabi insya Allah apa yang dari Nabi akan dapat jual. Mudah-mudahan kita serumah tangga diberi Allah taufik hidayah untuk mendekatkan diri kepada wasitah ini yaitu Rasulullah SAW dengan banyak salawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dan minta doakan kepada pian beratan. Mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah segala dosa seumur hidup, lahir batin dan diselamatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.